Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Pretty Good Privacy. Pretty Good Privacy atau PGP adalah salah satu teknologi kriptografi yang digunakan untuk menyediakan privasi dan keamanan dalam komunikasi digital. PGP dirancang untuk mengenkripsi pesan, file, dan email, serta memverifikasi keaslian identitas pengirim. Enkripsi adalah proses mengubah teks atau data biasa menjadi format yang tidak dapat dibaca, yang disebut teks sandi atau terenkripsi. Enkripsi digunakan untuk melindungi kerahasiaan pesan dan data. Pesan yang dienkripsi hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai. PGP menggunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti RSA dan IDEA untuk mengamankan pesan. Dekripsi adalah proses mengembalikan teks atau data yang telah dienkripsi ke format aslinya atau teks biasa. Dekripsi dilakukan oleh penerima pesan menggunakan kunci dekripsi yang sesuai dengan kunci enkripsi yang digunakan oleh pengirim. Proses dekripsi memungkinkan penerima untuk membaca pesan yang dikirimkan kepada mereka dengan aman. Tanda tangan digital adalah mekanisme yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan atau data. Dalam PGP, pengguna dapat menandatangani pesan atau file menggunakan kunci pribadi mereka. Tanda tangan digital tersebut dapat diverifikasi oleh penerima pesan menggunakan kunci publik pengirim, memastikan bahwa pesan tersebut tidak diubah dan berasal dari pengirim yang sebenarnya. Manajemen kunci adalah aspek penting dari keamanan PGP yang melibatkan pembuatan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan kunci enkripsi dan tanda tangan digital. Setiap pengguna PGP memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan dan memverifikasi tanda tangan digital, sementara kunci pribadi digunakan untuk mendekripsi pesan dan menandatangani data. Manajemen kunci yang baik sangat penting untuk menjaga keamanan sistem PGP dan memastikan bahwa kunci tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Enkripsi pesan adalah salah satu layanan utama yang disediakan oleh Pretty Good Privacy, PGP. Proses ini melibatkan pengubahan teks atau data pesan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca yang disebut teks sandi, menggunakan kunci enkripsi yang hanya dapat diakses oleh penerima yang dituju. Pengguna menggunakan kunci publik, penerima untuk mengenkripsi pesan sebelum mengirimkannya. Pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci pribadi yang sesuai untuk mendekripsinya. Dekripsi pesan adalah layanan yang memungkinkan penerima pesan untuk membaca isi pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim. Proses dekripsi melibatkan pengembalian teks sandi atau data terenkripsi ke bentuk aslinya atau teks biasa menggunakan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh penerima. Penerima menggunakan kunci pribadinya sendiri untuk mendekripsi pesan yang telah dikirimkan kepada mereka, sehingga memastikan bahwa hanya mereka yang dapat membaca isi pesan tersebut. Tanda tangan digital adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menandatangani pesan atau data dengan menggunakan kunci pribadi mereka. Proses ini menghasilkan tanda tangan digital unik yang melekat pada pesan atau data tersebut. Penerima pesan kemudian dapat memverifikasi keaslian dan integritas pesan dengan menggunakan kunci publik pengirim untuk memverifikasi tanda tangan digital. Dengan menggunakan tanda tangan digital, pengguna dapat memastikan bahwa pesan atau data tidak diubah oleh pihak lain dan berasal dari pengirim yang sebenarnya. Kunci publik dan kunci pribadi adalah komponen kriptografi yang digunakan dalam PGP. Setiap pengguna PGP memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan dan memverifikasi tanda tangan digital, sementara kunci pribadi digunakan untuk mendekripsi pesan dan menandatangani data. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas kepada siapapun. Kunci pribadi hanya diketahui oleh pemiliknya. Manajemen kunci adalah proses penting dalam PGP yang melibatkan pengelolaan kunci enkripsi dan tanda tangan digital. Ini mencakup pembuatan, penyimpanan, penghapusan, dan distribusi kunci. Manajemen kunci yang baik adalah kunci keberhasilan PGP dalam menyediakan privasi dan keamanan. RSA adalah salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan dalam Pretty Good Privacy, PGP, untuk tujuan enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini dinamai dari 3 penemunya, Ron Rivest, Adi Shamir,
dan Leonard Adleman. RSA menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk mendekripsinya. Keamanan RSA didasarkan pada kesulitan memecahkan masalah faktorisasi bilangan bulat besar. IDEA adalah salah satu algoritma enkripsi simetris yang digunakan dalam PGP. Algoritma ini dirancang oleh James Massey dan Xue Jia pada tahun 1991. IDEA menggunakan panjang kunci 128 bit dan merupakan salah satu algoritma enkripsi blok yang kuat dan efisien. Meskipun IDEA masih dianggap aman, beberapa implementasi PGP telah beralih ke algoritma enkripsi lain seperti AES, Advanced Encryption Standard, yang memiliki kinerja yang lebih baik. SHA adalah keluarga algoritma hash kriptografis yang digunakan dalam PGP untuk menghasilkan tanda tangan digital dan verifikasi integritas pesan atau data. Beberapa varian SHA yang umum digunakan dalam PGP adalah SHA Sangkang, SHA 256, SHA 384, dan SHA 512. SHA menghasilkan hash dengan panjang yang tetap, tidak tergantung pada panjang data aslinya. Ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi keaslian dan integritas pesan atau data dengan membandingkan hash yang dihasilkan. GNU-PG yang juga dikenal sebagai GPG adalah salah satu implementasi open source dari Pretty Good Privacy, PGP. GPG dikembangkan berdasarkan standar OpenPGP yang didefinisikan oleh Request for Comments Martelas Sarat Lapilu. Sebagai perangkat lunak kriptografi yang kuat, GPG menyediakan berbagai fitur. Beberapa fitur utama GPG meliputi enkripsi pesan, memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi pesan atau file dengan kunci publik penerima. Dekripsi pesan, memungkinkan penerima untuk mendekripsi pesan yang dikirimkan kepada mereka menggunakan kunci pribadi mereka. Tanda tangan digital, memberikan cara untuk memverifikasi keaslian pesan atau file. Manajemen kunci, mengelola kunci enkripsi dan tanda tangan digital, termasuk pembuatan, impor, ekspor, dan penghapusan kunci. GPG sering digunakan dalam lingkungan Linux dan juga tersedia untuk platform lain seperti Windows dan Mac OS. Symantec Encryption Desktop adalah produk berbayar yang menyediakan fungsi PGP untuk melindungi data di komputer dan perangkat penyimpanan eksternal. Dengan menggunakan Symantec Encryption Desktop, pengguna dapat mengamankan data sensitif mereka dari akses yang tidak sah dan mengirim pesan yang terenkripsi melalui email atau cloud. Beberapa fitur utama Symantec Encryption Desktop meliputi enkripsi disk, melindungi seluruh disk atau partisi dengan enkripsi penuh. Enkripsi email, memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima email yang terenkripsi. Manajemen kunci, menyediakan manajemen kunci yang kuat untuk mengelola kunci enkripsi dan tanda tangan digital. Kebijakan keamanan, memungkinkan administrator untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan data. Symantec Encryption Desktop untuk pengguna yang membutuhkan solusi keamanan yang terintegrasi dan mudah digunakan untuk melindungi data sensitif di berbagai platform. Sertifikat PGP adalah cara untuk mengonfirmasi keaslian kunci publik seseorang. Sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi atau bisa juga secara langsung dipercayai melalui jaringan Web of Trust. Web of Trust adalah model kepercayaan yang digunakan dalam PGP. Dalam model ini, pengguna dapat memverifikasi keaslian kunci publik orang lain berdasarkan kepercayaan pada orang yang mereka kenal dan percayai. Ini memungkinkan untuk membangun jaringan kepercayaan tanpa memerlukan otoritas sertifikasi pusat. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.